Iya. Lalu saya ribut sama dia, "Stop, Pak, stop, stop, tolong, tolong, Pak, stop. Aku mohon, Pak, stop, tolong, tolong, Pak, stop. Ingat Tuhan Yesus, Papa." Aja. Kita berjumpa kembali dalam podcast Kana bersama dengan Pastor Dusia Silaban. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sebab yang dipersatukan oleh Tuhan, mereka bukan lagi dua, tapi satu. Allah membenci perceraian. Selama suami masih hidup, istri terikat. Tidak bisa menikah lagi. Selama istri masih hidup, suami terikat. Tidak bisa menikah lagi. Sekalipun terjadi perzinahan tidak boleh bercerai, sekalipun terjadi KDRT tidak boleh bercerai. Tak kunjung punya keturunan tidak boleh bercerai. Pasangan sakit-sakitan tidak boleh bercerai. Pasangan pindah keyakinan tidak boleh bercerai. Mari kita dukung agar podcast Kana ini semakin berkembang. Bapak Ibu teman-teman bisa mendukung lewat pembelian kaos-kaos rohani dari kami. Link untuk pembelian kaos-kaos rohani ada di deskripsi. Atau Bapak Ibu bisa menabur di nomor rekening yang sudah tertera di bawah ini. Saat ini kita sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa, Kakak Delila. Shalom. Wow, shalom. Bagaimana kabar? Sehat? Puji Tuhan, luar biasa sampai saat ini masih sehat. Luar biasa, Tuhan Yesus baik. Sangat baik. Amin. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Sudah lama tinggal di Jakarta. Baru 27 tahun. Oh, baru ya? Luar biasa. Iya. Senang bisa berjumpa dengan Kakak Delila. Sama-sama. Kita akan bersaksi untuk kemuliaan nama Tuhan hari ini ya. Amin. Baik. Berjumpa dengan suami dulu di mana? Saya dulu ini seorang penyanyi. Oh, Tapi bukan artis seperti artis-artis yang lain ya. Hanya penyanyi biasa. Dan ketika itu beliau main musik gitu. Jadi cinta lokasi pandangan pertama ya di dalam satu grup musik itu begitu. Ini siapa yang duluan deket ini? Kayaknya barengan ya. Oh, barengan gitu. Kayaknya dia deketin ya. Aku welcome gitu ya kan. Loh, apalagi penyanyi. Iya. Banyak yang deketin ini. Biasanya sih seperti itu. Iya, tapi kan kalau saya kan orangnya itu milih gitu loh sebenarnya ya. Oh, tapi nggak apa-apa, itu bagus. Ya. Kita memang harus milih. Kalau nggak milih ya kita sembarangan orang aja ya kan. Betul. Aku setuju kita harus pemilih. Iya. Aku setuju. Tapi pemilih banget jangan. Oh jangan ya, nanti nggak laku-laku gitu ya. Iya. Pemilih itu harus. Iya. Ya, kita jangan, karena kan pernikahan Kristen itu tidak boleh bercerai. Betul, setuju sekali. Karena tidak boleh bercerai ya kita harus memilih. Betul. Dari jutaan orang yang ada. Yes. Dan itu nggak gampang. Iya. Makanya perlu melibatkan Tuhan. Sangat betul. Sangat betul. Dan ketika itu, ketika saya bertemu dengan suami, ya namanya cinta pandangan pertama, kemudian berlanjut gitu ya. Ada berbunga-bunga ya seperti jatuh cinta seperti biasanya lah. Gimana sih orang jatuh cinta gitu ya kan? Ya, dan kemudian kami pacaran enggak lama. Oh, berapa tahun? Enggak sampai tahun. Hanya beberapa bulan saja. Serius? Yes. Wow. Ini setelah itu langsung diajak nikah. Ya, saya maunya seperti itu. Begitu, karena Kenapa? Bukankah itu resiko terlalu tinggi, Kak?
Sebenarnya seperti itu. Karena kan apa ya, pernikahan, sekali lagi, pernikahan Kristen tidak boleh bercerai. Yes. Karena tidak boleh bercerai, selain kita harus benar-benar memilih, kita juga harus benar-benar teliti dan butuh waktu untuk mengenal. Betul. Dan pada waktu pacaran memang sifat-sifat yang tidak baik sebenarnya sudah kelihatan. Oh, Ya, sedikit. Tetapi kan karena saya cinta, sekali lagi cinta, dan saya berpikir biasalah, gitu ya kan. Orang marah-marah biasa, ya. Orang emosi biasa, gitu. Yang penting gue cinta sama dia. Ayo kita lanjutkan. Jadi nggak masalah ya dengan tabiat-tabiat buruknya, oke lah. Yang gitu pacaran ya, karena waktu kan pacaran. sebatas marah-marah, emosi, gitu ya kan. Cuman karena saya cinta, gimana sih? Oke. Ya. Aduh, indah sekali ya kalau jatuh cinta ya. Betul. Wow. Betul. By the way, Kakak Delila jaga kekudusan kah? Yes. Wow. Makanya kita kan, ayo cepet dong. Gitu ya, cepet dong. Dari keluarga besar, dari kedua belah pihak gak ada masalah? Iya, nggak ada masalah. Nggak ada masalah? Nggak ada masalah. Oke. Dan gereja pun gak ada masalah? Cepat gitu? Nggak ada masalah. Berarti tidak ada Karena bimbingan pranikah? tetap ada. Tetap ada. Ya, tapi terlalu singkat itu, beberapa bulan saja. Iya, karena bagi saya yang penting saya ngejalanin rumah tangganya itu, bukan ngejalanin pacarannya, gitu loh. Nanya begitu. Tuhan nggak dulu? Ada, sebenarnya ada nanya Tuhan, tapi cuman bertanya, dan saya bertanya, saya menjawab. Jadi kakak yang tanya, kakak yang jawab sendiri ya. Oke. Kayak gitu. Pokoknya aku yakin sama dia, gitu ya. Iya, pokoknya Tuhan, aku cinta dia, ya. Dan aku percaya dia suka marah-marah, dia suka emosi, itu pasti bisalah hilang Tuhan, gitu kan. Rasul Paulus pun kan dulu orang yang jahat, ya kan, bisa diubahkan. Kalau cuma begini-gini, mudahlah begitu. Wow. kan. Jadi Gitu. kakak terinspirasi dari Paulus ya? Iya. Oh, sejahat, sebengis Paulus saja bisa diubahkan oleh Tuhan. Begitu. Oke. Terlalu beriman atau terlalu nekat itu beda tipis ya. Ya, itu kayaknya gabungan keduanya. Tapi kayaknya lebih banyak nekatnya nih. Oke. Dan akhirnya diberkati ya. Tidak ada masalah soal keuangan. Tidak ada. Jadi benar-benar waktu itu bayar gedung apa segala mulus lah ya. Tidak ada masalah soal keuangan. Berjalan mulus seperti pada umumnya. Ya, karena memang musisi kan ya berduit ya. Ya puji Tuhan. Ya. Tercukupkan ya. Oke. Dan akhirnya sah menjadi suami istri. Tinggal di Jakarta. Rumah sendiri atau tinggal bersama orang tua? Oh enggak, sang kami sendiri. Good. Ya. Jadi sesuai dengan firman Tuhan, keluar dari rumah. Yes. Dan berdiri sendiri. Ya, berdiri sendiri. Oke. Bagaimana hasil cinta Kakak Delila? Kemudian lahirlah anak pertama. Puji Tuhan, langsung dikasih oleh Tuhan ya? Pakai lama. Wow. Tidak pakai lama. Wow, puji Tuhan. Lahirlah anak pertama, kemudian 2 tahun kemudian anak yang kedua. Loh, ya. Langsung ya. Ya, jadi berkat Tuhan luar biasa ya. Iya. Tuhan baik, tapi ya namanya rumah tangga. Ya. Pasti ada masalah. Yes. Tidak ada rumah tangga yang sempurna. Iya, betul sekali. Ya, sekalipun itu rumah tangga seorang hamba Tuhan atau pendeta, pasti ada konflik persoalan. Tetapi kita kembali kepada janji. Yes. Sampai maut yang menceraikan. Ya, betul. Ya. Jadi kembali bukan janji ya, di atas janji itu komitmen. Dan kepada Tuhan loh.
yes, komitmennya itu pada Tuhan, bukan kepada manusia. Bukan. Ya, Hmm. jadi pada waktu memasuki pernikahan itu, saya mencintai dia. Tetapi setelah saya di dalam pernikahan, saya mengasihi Tuhan dengan komitmen saya untuk tetap di dalam pernikahan itu, apapun yang terjadi, Apapun konfliknya, apapun masalahnya. apapun. Karena kan saya yang menjalani, saya yang meminta, ya kan? Karena bagi saya gini, pernikahan itu, jodoh itu, pasangan itu, kita minta sama Tuhan, dan Tuhan memberikan. Kalau Tuhan bilang, ya kamu minta terus, ya udah saya kasih. Tapi kamu harus bertanggung jawab dengan apa yang kamu minta sama saya. Begitu. Ya. Dan lanjut anak ketiga. Lanjut anak ketiga. Oke, wow luar biasa ya. Jadi total berapa keturunan yang Tuhan berikan? 3. Oh 3 ya? 3. Oke, cukup ya? Ya sudah cukup lah. Wow. Oke. Bagaimana persoalan-persoalan yang dihadapi dalam pernikahan? Sempat menyerahkah atau aduh Tuhan ternyata ini ya namanya nikah ya? Ya. Makanya waktu pertama kan saya sudah bilang, waktu pacaran saya sudah melihat bahwa ada sifat-sifat yang tidak baik, tapi dalam ngegas. dirinya. Yes, tapi kan saya tidak peduli, karena saya cinta dan saya beriman atau nekat atau apalah namanya ya. Oh ya, emang yang membuat kakak Ya, bener-bener cinta sama dia tuh apa? nggak tahu. Saya kalau sudah cinta ya cinta aja gitu loh. Loh, Iya begitu saya. sama yang sebelum-sebelumnya atau ya pacar-pacar Karena sebelumnya? saya Gitu-gitu. dari dulu saya itu jarang pacaran. Oh. Ya, waktu masih sekolah pun kan saya dilarang orang tua buat pacaran. Dan itu dilakukan, bener-bener nggak Enggak, pacaran. Takut. Takut ya? Ya. Oke. Sampai Gitu. akhirnya sudah bekerja, Akhirnya begitu ya? bekerja, ketemu satu orang kan bubar gitu. Jadi Nah, ketemu ketemu sama lagi. yang suami ini apa namanya tuh berarti ini pacaran pertama? Kedua. Yang kedua? Ya. Oke, Yang kedua dan saya nggak mau pisah. yang pertama Gitu. kenapa bisa? Mau pisah karena mungkin saya masih kekanak-kanakan ya. Oh ya, masih pacaran kayak cinta-cinta monyet lah gitu ya. Betul, masih baru lulus SMA kan masih ngapain sih gitu kan. Gitu kan, lihat dia. Berarti pertama kali pacaran SMA? Ada. Udah selesai SMA. Oh, udah selesai. Udah selesai SMA. Saya dekat ada dengan satu orang, cuman saya lihat dia deket-deket sama cewek, saya malas. Oh, genit gitu ya. Iya. Kalau yang ini memang tidak gitu loh. Oh, nggak genit ya? Ya, itu yang bikin saya mungkin suka gitu, Oke, cinta suka. gitu. Tapi takut Tuhan tidak? Takut Tuhan kalau saya lihat sih ya, jujur, waktu itu suami saya waktu kenal saya dan memasuki awal-awal pernikahan itu, dia itu peminum, Oh, oke. alkoholik, perokok berat, Loh, kayak gitu. jadi kok nekat sekali sebenarnya menurut. Iya, emang gitu lah. Karena yang aku bilang nekat gitu. iya, karena apa ya? Kakak menikah dengan orang yang tubuhnya udah nggak baik sebenarnya, Yes. udah penuh dengan alkohol dan Iya. ya racun lah istilahnya. Betul. Tapi saya cinta. Oke. Ya udah Ya kembali, sudah. pokoknya kalau dijawab lagi, saya ditanya lagi saya jawab saya cinta itu aja. Oke. Dan ya bagaimana konflik-konflik Ya atau persoalan? kemudian berlanjut kan waktu masih pacaran, dia sudah mengeluarkan kata-kata kasar gitu sedikit ya, sudah emosi gitu kan. Tapi Nah, pernah pukul nggak waktu pacaran? waktu pacaran enggak pernah pukul. Berarti lebih ke kata-kata ya? Enggak, iya ke kata-kata gitu. Tetapi masuk dalam pernikahan otomatis kan udah tinggal serumah ya. Nah udah tinggal serumah, dari kata-kata kasar, dari kata-kata yang nyakitin, dari emosi-emosi yang meledak-ledak, kemudian berlanjut dengan pemukulan. KDRT? Yes. Wow. Persoalannya apa? Sebenarnya ada banyak yang bilang, mungkin kamu rese atau bagaimana suka ngelawan. Jadi begini loh, kita kan
perempuan. Kita perempuan itu punya satu sifat yang banyak bicara. Banyak bicara Ya. dalam arti kalau perempuan itu memang lebih banyak bicara daripada Iya, laki-laki. setuju. Ya kan? Hmm. Apalagi kemudian kalau dia mau membentuk suaminya itu menjadi seorang imam yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena pada waktu itu setelah beberapa tahun pernikahan saya mulai melayani. Saya tinggalkan dunia hiburan, dari nyanyi dunia ke gereja. Oh, jadi penyanyi gereja, pemimpin pujian di gereja Iya. seperti itu. Wow. Iya. Jadi Oke. otomatis saya pun mau suami saya itu berubah dong. Ya kan? Nah, dalam hal ini ketika saya menuntut dia mungkin berubah atau ya pun ada perubahan lah gitu kan. Pertama, Iya. jangan merokok lagi, Iya. stoplah minum-minum alkohol gitu ya. Iya. Itu orangnya nggak bisa dilarang dan tidak bisa kita melakukan sesuatu perkataan yang berlebihan. Oh, dia langsung kepancing emosi Yes, ya. langsung emosinya tuh langsung meledak-ledak. Oke. Jadi mulai dari bicara yang kasar. Kalau dia sudah bicara, kalau saya ada omongan balik gitu ya, Iya, iya. dia sudah tidak bicara lagi. Oke. Tapi tangannya yang bicara. Oh, oke. Gitu. Itu separah apa? Tadinya sih awal-awal cuman tangan ya. Iya. Tetapi lama-kelamaan ya apa yang ada di sekitar itu dilempar ke saya. Contohnya? Apa aja termasuk pisau. Ups. Pisau. Apa aja. Dilempar atau mau di... Yes, dilempar. Oh, itu benda tajam loh, Kak. Iya. Kalau pisau itu ada 3 kali dilakukan. 3 kali ya? Iya. Lewat. Waduh. Set. Gitu. Wow. Kalau kursi berapa kali ya? Saya nggak tahu lagi. Meja. Kursi apa yang plastik itu ya? Oh iya, iya, iya. Itu dihantam ke badan saya. Perlengkapan dapur juga seperti itu. Perlengkapan dapur dilempar, apa aja yang di dekat dia. Dan itu di depan anak-anak kan? Waktu itu anak-anak masih kecil ya. Ada beberapa kali di depan anak-anak, tapi saya kalau sudah keadaan dia udah mulai emosi, anak-anak saya suruh keluar main. Kalau enggak di kamar, saya tutup kamarnya, saya kunci kamarnya. Saya enggak mau anak-anak lihat. Tapi mereka dengar dong pasti. Mendengar. Makanya pada waktu dia pukul saya, nangis itu saya tahan. Wow. Air mata keluar, tapi suara itu enggak ada. Jangan sampai anak-anak dengar. Ya ampun, jadi kakak nahan Yes. demi anak-anak gitu. Jangan sampai mereka dengar, karena bagaimanapun nanti mereka, saya bukan mental mereka saja yang saya pikirkan, tetapi bagaimana nanti mereka berpikiran negatif terhadap papanya. Oke. Saya masih memikirkan hal itu. Begitu. Wow. Ya. Dan gimana perasaan kakak? Ya ampun, ini orang yang aku cinta loh. Sakit banget. Karena secara psikis dan fisik saya dianiaya. Ada kepikiran untuk bercerai? Jujur ya, Tuhan jadi saksi. Tidak pernah ada. Serius? Tidak pernah ada. Yang ada cuma satu dalam diri saya begini. Tuhan, kuatkan hamba. Ya. Ini pilihanku. Ya. Bukan Tuhan yang kasih secara tiba-tiba kan? Iya. Tapi saya minta. Iya. Ini pilihanku Tuhan. Jadi Tuhan benar-benar kuatkan. harus bertanggung jawab Yes. dengan pilihan. Karena pertama, saya malu dong. Jujur, Ya. saya mempunyai rasa malu terhadap pertama diri saya sendiri. Kalau saya sampai berpisah dengan dia. Kedua, saya malu sama Tuhan. Saya minta, saya komitmen sama Tuhan, tetapi kemudian saya membatalkan sendiri komitmen saya di hadapan Tuhan. Iya.
Apalagi kakak udah pelayanan. Yes, Hmm. saya nggak mau seperti itu. Jadi tetap bertahan walaupun terus dianiaya. Apapun yang terjadi. Kenapa kakak tidak keluar dari rumah? Dalam pernikahan Kristen tidak boleh bercerai. Tetapi kalau terjadi sesuatu yang membahayakan nyawa kita, Ya. seperti KDRT, kan Ya. bisa pisah, bisa kabur atau lapor. Apakah itu jalan keluar yang terbaik? Apakah itu tidak menambah parah keadaan? Saya berpikir seperti itu. Mungkin di saat itu kalau misalnya saya lapor polisi atau saya keluar dari rumah, mungkin menyelamatkan saya, tapi hanya untuk sesaat. Oke. Berapa lama saya harus terpisah dengan dia? Tidak mungkin saya selamanya terpisah dengan dia. Oke. Ada saatnya saya akan kembali lagi ke rumah. Dan apakah ketika saya kembali ke rumah, apakah saya sudah yakin kalau dia tidak akan melakukan hal yang sama, kalau dia tobat, kan apakah nanti nggak akan semakin parah? Atau dia akan benci saya karena saya di luar? Itu saya pikirkan. Saya harus di dalam rumah. Saya tempatnya di dalam rumah sebagai seorang istri. Sebagai seorang ibu, saya tempatnya di dalam rumah. Saya tidak boleh pergi keluar. Dan satu hal, kalau orang bertanya, terus kau madu sama siapa? Jujur, saya tidak pernah mau memberitahukan kepada siapapun. Saya malu. Sama Itu aib. sama mertua, sama orang tua. Tidak pernah mau. Itu aib keluarga saya. Suami saya adalah pakaian saya. Ketika saya memberitahukan kelakuan dia, itu artinya saya menelanjangi diri saya sendiri. Oke. Itu prinsip. Saya tidak mau. Saya nanti malu sendiri. Dan apa yang saya lakukan? Saya memperbanyak persekutuan dengan Tuhan. Wow. Melalui ibadah-ibadah. Iya. Melalui apapun itu saya lakukan. Iya. Untuk membangun benteng saya sendiri. Iya. Saya tidak mau saya lemah, itu saya bilang. Saya harus berhasil membuat suami saya berubah. Itu komitmen yang dapat. Jadi benar-benar mau bayar harga ya. Iya. Tapi kakak ketakutan nggak setiap hari? Karena kan, Ketakutan sekali. aduh jangan-jangan ditusuk nih, aduh jangan-jangan dimatiin Ketakutan sekali karena pada waktu sudah ada ribut, itu ketakutan itu jujur timbul. Sampai badan tuh gemetar. Iya, iya. Gemetar memang. Gemetar. Apa yang akan dia lakukan lagi sama saya gitu kan? Iya, iya. Kalau saya ribut sama dia, stop, Pas, stop, tolong, Pas, stop. Aku mohon, Pas, stop, tolong, Pas, stop. Ingat Tuhan Yesus, Papa. Ajar. Padahal udah teriak-teriak minta Yes. diberhentikan, stop ya. Apalagi kalau pas saya ribut, anak-anak lagi keluar gitu, lagi nggak ada. Oh, Itu iya. memang saya benar-benar stop gitu. Saya mohon. Tapi saya cium-cium kakinya dia. Semakin saya cium kakinya dia, itu semakin dia meradang. Semakin saya nangis, itu semakin dia emosi. Gitu. Berarti tetangga-tetangga tahu. Ada yang sempat dengar. Ya karena kan kakak Iya. teriak. Iya. Cuman mereka, saya tinggal di lingkungan yang mereka nggak. Ya ini permasalahan rumah tangga lah ya gitu ya. Nggak mau tahu, toh mereka lihat saya nggak ada apa-apa kok di badan saya. Karena begini, jujur, ketika terjadi pemukulan, Iya. yang saya lindungi pertama apa? Muka saya, Oh. biar nggak ada bekasnya. Kalau muka saya lebam, Iya. orang akan bertanya, ini pasti dipukul. Oke. Nggak mungkin kecelakaan. Kalau di sini lebam, di paha lebam, di belakang lebam, nggak masalah. Iya, kita masih bisa tutupi dengan Iya, pakaian. nggak akan ada orang yang lihat. Tapi memang lebam kak. Iya, di badan. Wow. Di badan. Biru-biru seperti Iya. itu ya. Maka saya tutupi muka. Oke. Berarti muka pun sebenarnya udah di apa ya? Ya kalau Sasarannya dia ya, juga lah gitu ya. ya. Kalau saya nggak nutupin ya pasti mungkin seperti itu ya. Karena kan ya jujur pemukulan itu kan seperti ya tangan, kaki, barang. Bagaimana sih? Bisa bayangkan nggak? Dan itu hari-hari ya kak ya. Pokoknya jangan bikin dia emosi,
Jangan membantah, Iya. jangan berlebihan berbicara. Ya terus bagaimana saya harus hidup seperti itu sebagai seorang istri dan sebagai seorang ibu Oke, di oke, dalam oke, oke. rumah. Tapi kepada anak-anak enggak ya? Anak-anak enggak. Oke, oke. Enggak. Berarti benar-benar sasaran hanya kakak ya? Iya. Wow. Iya. Curhat nggak sama pendeta? Dan akhirnya karena saya nggak tahan ya, Tuhan, saya butuh seseorang selain Engkau Iya. untuk saya bicara. Hmm. Waktu itu saya nggak ada, saya bikin status apa gitu. Iya, iya. Nggak mau saya. Oke. Nggak mau. Jadi orang lihat ya biasa-biasa aja, rumah tangga seperti rumah tangga biasa. Iya, seperti nggak ada masalah Nggak apa-apa. ada. Jadi kalau main ke tempat mertua atau orang tua nggak ada, ya biasa aja ya? Nggak ada, biasa. Biasa saya. Mereka semua tidak tahu di Nggak tahu. badan kakak itu udah lebam-lebam Nggak semua. tahu. Saudara-saudara kakak juga nggak ada yang Tidak tahu. ada yang tahu. Benar-benar menutup rapat. Benar-benar saya tutup rapat. Saya bilang itu kan pakaian saya, suami saya. Kalau saya teriak-teriak soal kelakuan dia, berarti saya menelanjangi diri saya sendiri juga, gitu loh. Itu yang harus Ya. saya jaga, gitu. Jadi akhirnya saya, Tuhan, aku butuh temen di dunia ini buat saya bicara. Selain Engkau, Tuhan tunjukin. Jadi saya pergi kepada gembala saya, ibu gembala yang tadinya memberkati. Saya curhat sampai nangis cerita. Iya, iya. Dan memang kita kalau ada masalah seperti itu kita harus memang pergi kepada orang yang Iya, tepat. tepat. Jangan orang yang memberikan jalan keluar di luar Ya. firman Tuhan. Apalagi kita ngomong sembarangan, ketemu sama orang yang nggak tepat, yang ada kita disuruh cerai. Yes, betul. Ya, udah cerai aja lah. Lu masih cantik, lu Ya. masih gagah, Ya. mau amat digituin, jangan bodoh-bodoh amat lah, Iya, gitu betul, ya kan? Betul. Tapi dari gembala saya, mereka cuman mendoakan saya. Ibu kuat, ibu harus tetap berdoa. Pasti Tuhan akan ubahkan Bapak. Setiap hari kami berdoa, setiap hari kami berdoa. Jadi didukung sama gembala ya? Yes, dan puji Tuhan ada satu perubahan. Oh, Dia Ya. berhenti merokok. oh, emang sehari bisa berapa bungkus? 2-3 bungkus. Tapi, mohon maaf Kakak Delila, Ya, narkoba. tidak. Jadi lebih ke rokok Rokok dan alkohol. perempuan? Perempuan sih enggak. Yakin? Karena laki-laki itu pinter sebenarnya. Setahu mata saya yang melihat tuh tidak. Ya. Setahu mata saya yang melihat. Iya. Tidak. Gitu. Iya, tapi ya namanya kalau udah begitu, Saya, menurut aku pribadi ya Iya. jatuh seperti. ya saya nggak tahu kalau itu ya, karena saya nggak pernah mau cari tahu gitu ya. Yang penting di dalam mata saya, ketika saya bersyukur, ketika dia berhenti merokok, dia berhenti minum minuman keras, itu sudah luar biasa, puji Tuhan. Tapi kalau ke gereja, masih ke gereja? Masih tetap tuh. Tiap hari Minggu gereja bareng semuanya? Setiap hari Minggu gereja bareng, dan akhirnya dia juga melayani di gereja. Oh, puji Tuhan. Ya. Sebagai pemain musik. Karena memang dia basic Yes. kakak dan abang ya memang Ya. musisi. Ya, betul. Oh, terjadi perubahan. Ya, terjadi perubahan, saya bersyukur sekali, puji Tuhan. Apa yang membuat pengen bermain pengen jadi melayani Tuhan? Iya. Jadi saya pun support dia. Apa yang membuat kenapa dia tergerak gitu loh? Karena bagi dia mau memberikan talentanya untuk Tuhan. Apakah ada satu kejadian khusus yang akhirnya membuat dia sadar gitu loh? Waduh, ini Enggak. Jadi semenjak dia berhenti merokok, berhenti minum, dia tergerak untuk melayani Tuhan. Apa yang membuat berhenti merokok, berhenti minum? Ya. Pasti ada cerita. Yes, ada. Ada satu masa di mana kami mengalami krisis ekonomi yang luar biasa. Tuhan izinkan. Keuangan. Sampai rokok tuh dia nggak bisa beli. Oke, yang tadinya 2-3 bungkus. Wah, Mahal loh dia rokok. dikumpul-kumpulin kan puntung-puntungnya itu. Ya ampun. Aku liatin begini, aku cuman bilang dalam hati, Tuhan,
aku berdoa biar dia bisa berhenti merokok. Itu berhenti merokok pertama, ya kan? Lama-lama dia bilang, "Mah, aku kok kalau ini pahit ya?" Gitu. Oke. Pahit ya? Aku Hmm. bilang, "Ya sudah." Kan Hmm. takut dong ngomong lebih, ya kan? Iya. Ya sudah, kalau pahit jangan diisep lagi rokoknya. Aku bilang gitu. Udah cuma gitu doang. Iya. Iya bener. Oh. Dilakuin sama dia. Oh. Iya. Oke. Dilakuin sama dia. Udah berhenti, aku liatin beberapa hari sampai seminggu, 2 minggu, 3 minggu, 1 bulan. Tuhan, udah bisa berhenti. Terus aku coba kan, ini ada rokok gitu kan, coba jangan, enggak, pahit, enggak enak lagi. Oh. Tapi minum waktu itu masih. Jadi pertama berhenti merokok. Iya. Kedua minum. Iya. Kan masih minum nih. Masih minum karena pergaulan mungkin ya. Tuhan, bagaimana caranya? Jadi ada suatu masa lagi di mana di situ ada pesta ulang tahun teman kami, ya, bikin kafe. Itu minuman berlimpah-limpah. Oke. Minuman berlimpah-limpah. Terus saya kan, aduh, dia sudah berhenti merokok, tapi masih minum gitu ya kan. Saya emosi juga sih. Nah, jadi udah, kamu minum semua itu. Aku bilang, aku kecekokin semua. Karena kalau dilarang tidak bisa, udah ambil aja semua itu minuman. Ya, sepuasnya minum. Minum. Sampai akhirnya dia digeser-geserin botolnya. Aku kapok. Oke. Beneran, mulai besoknya enggak lagi, saya enggak mau minum lagi. Iya. Wow, puji Tuhan. Ya. Jadi berhenti rokok itu aku sudah senang banget, luar biasa. Aku merasa diriku sebagai seorang istri itu berharga, berguna gitu loh. Bisa membuat suamiku hidup benar di hadapan Tuhan. Tapi nggak enak nih tapi masih mukul. Iya. Oke. Berarti masih maki-maki. Yes, masih. Dan itu satu pergumulan lagi. Tapi itu udah pelayanan loh ya? Sudah. Udah pelayanan masih mukul? Sudah pelayanan. Dan orang-orang pelayanan gak ada yang tahu, teman-teman gak ada yang tahu? No, nggak ada, kecuali gembala saya. Tidak ada yang tahu. Saya nggak mau. Saya sudah bilang juga, Pak Gembala, tolong jangan kasih tahu siapapun. Ya, saya percayakan semua rahasia rumah tangga saya kepada Pak Gembala. Baik, Ibu. Kita berdoa saja. Oke. Gitu. Wow, dan itu berlangsung terus jadi total berapa tahun kakak disiksa? 15 tahun. Dalam seminggu berapa kali? Tergantung moodnya dia. Artinya itu dalam seminggu pasti ya dipukul. Pasti. Jadi itu seperti cemilan. Ya ampun. Ada aja gitu loh. Saya tidak ada kebebasan untuk berbicara, mengemukakan apa yang saya rasakan, apa yang saya mau tentang dia. Saya tidak bisa. Oke. Padahal dia sudah berhenti merokok, berhenti minum, tapi saya masih bersyukur untuk hal itu. Tapi walaupun begitu masih bergumul, Tuhan, ini masih ada satu kali lagi, Tuhan. Ya tinggal ini nih gitu ya. Kan udah minum udah berhenti, rokok udah berhenti, Tuhan. Judi enggak ya? Enggak. Ini dong satu ini, Tuhan, tolonglah, Tuhan, ubahkan dia, lembutkan hatinya, Tuhan, gitu. Dan kondisi rumah gimana saat itu? Itu kan 15 tahun, berarti anak-anak mulai remaja, berarti mulai mengerti. Ya, seiring berjalannya waktu anak-anak mulai besar. Kalau mereka ketahuan dia ini, mereka udah, Pak, stop, Pak, jangan dipukul Mama, Pak, udah stop. Gitu. Mereka udah berani ya? Ya, karena kan udah mulai udah mulai besar, SMP, udah mulai kan? Kalau yang satu masih kecil tuh langsung meluk saya gitu kan. Itu yang bikin saya. Berarti di depan mereka udah nih mukulnya, udah di depan mereka jadinya ya? Iya, udah sering di depan mereka. Itu yang bikin hati saya sakit. Kenapa harus di depan anak-anak? Jangan sampai anak-anak tahu, nanti mereka benci kamu. Saya enggak mau mereka benci bapaknya. Saya enggak mau. Gitu. Saya masih menjaga dia. Itu loh. Iya. Dan tetap
tidak ada terfikir untuk bercerai ya? Tidak ada, tidak pernah. Itu Tidak lama loh Kak, hampir tiap hari. Ya lama, dan saya tidak pernah berpikir untuk bercerai. Karena saya berpikir begini, saya memilih dia Tuhan. Gitu. Saya punya komitmen denganmu Tuhan. Dan saya yakin dan percaya Engkau sanggup ubahkan dia. Kalaupun saya harus jalani ini doa saya ya sebelum ini ya. Iya. Tuhan tolong kuatkan saya. Iya. Saya berdoa gitu. Iya. Kalau Engkau belum waktumu untuk mengubah dia, tolong kuatkan saya. Saya doanya gitu. Dan Tuhan berikan kekuatan. Dan Tuhan berikan kekuatan. Saya bilang, Tuhan tolong kuatkan saya, tolong lindungi saya. Ya. Kan karena itu kan berarti saya menyerahkan nyawa saya ke dia. Iya. Iya. Dan apa yang terjadi berikutnya? Dan kemudian dia masih KDRT, masih mukul segala macam kan ke saya. Dan ada suatu masa di mana waktu kami ribut, nah ini waktu mama tahu pertama, orang tua tahu pertama. Orang tua kakak. Ya, waktu itu pas kami lagi ribut, mama datang ke rumah. Oh, ini nggak memberitahu sebelumnya mau datang. Tidak, mendadak datang. Ini mungkin udah ininya Tuhan ya. Oke. Udah tuntunan Tuhan. Jadi kaget dia. Lagi ribut posisinya itu ya. Posisi lagi ribut besar. Saya lagi dihantam pakai kursi sampai kursinya itu patah kakinya. Saya benar-benar dihantam. Pas mama masuk, mama lihat, mama langsung lapor polisi. Nggak bisa nggak seperti ini. Lapor polisi. Saya mohon sama mama. Mama jangan, mama jangan. Mama jangan. Tapi mama tetap pergi ke polsek buat lapor. Oh, hari itu juga? Yes. Langsung ke polsek? Tapi saya menolak. Karena saya sebagai istri. Jadi kakak menarik gitu ya? Jangan gitu? Saya enggak mau. Saya bilang saya baik-baik saja. Ini masalah kecil. Enggak kok. Saya malah jujur saya enggak, mama yang terlalu berlebihan. Padahal sebenarnya itu masalah besar. Iya. Tapi saya enggak mau. Karena sudah komitmen dari awal. Kalau masalah ini menjadi besar, dilaporkan ke polisi, ini akan menjadi semakin ruwet. Iya. Saya enggak mau. Karena saya sudah berpegang prinsip, saya sudah serahkan semua dalam tangan Tuhan. Dan biar Tuhan yang ambil alih semuanya. Tidak boleh manusia. Iya. Jadi apapun yang dilakukan manusia, saya cuma izinkan mereka untuk berdoa kalau mereka tahu. Gitu. Oke. Dan waktu mama tahu, marah. Iya. Saya ditelepon terus berulang-ulang. Kamu... Akhirnya mama pulang gitu ya? Yes. Mama pulang tapi saya ditelepon terus. Kamu nggak boleh kayak gitu. Ya kan, ternyata kamu selama ini disiksa, dipukul. Kenapa kamu nggak ngomong? Kalau kamu mati gimana? Saya cuma jawab, kalau saya mati itu adalah kehendak Tuhan. Saya bilang gitu. Nggak boleh kayak gitu, itu kamu bodoh. Ya, karena saya sudah bodoh dari awal. Saya bilang, saya tidak mau menjadi bodoh lagi di hadapan Tuhan dengan berpisah. Berarti kakak menyadari ya memang dari awal terjadi kebodohan ya, karena terlalu cepat menikah, kakak udah tahu siapa dia, tapi maju. Itu saya sudah akui di hadapan Tuhan pertama. Jadi saya akui di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau sudah kasih saya signal. Tapi saya tetap nekat. Bandel. Karena saya cinta dia. Saya tidak dengar suaramu, saya cuma cinta dia. Dan Tuhan, Engkau izinkan kami masuk dalam pernikahan. Berarti saya harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah saya minta. Saya akui, saya minta ampun. Saya minta ampun. Saya akui saya salah. Iya. Dan akhirnya dengan mama tahu, berarti semua keluarga besar tahu. Yes, hampir semua ya. Cuman saya langsung wanti-wanti ke mama, cukup kakak beradik saya yang tahu. Jangan sampai ada keluarga lain lagi yang tahu. Ma, tolong ya. Ma, saya bilang gitu. Wow. Saya nggak mau. Iya. Dan bagaimana? Lanjut terus. KDRT lanjut terus. Kekerasan lanjut terus. Kekerasan lanjut terus. Kan selama beberapa tahun saya selalu bersikap kuat di hadapan Tuhan. Tapi kecewa nggak sama Tuhan? Tuhan, kenapa nggak diubahkan sih? Kecewa nggak? Enggak. Saya punya iman Tuhan, dia pasti berubah.
Saya tidak pernah mau kecewa sama Tuhan. Karena saya tahu Tuhan sudah kecewa sama saya lebih dulu. Karena saya tidak dengar suara dia. Gitu loh. Terus gimana menjalani rumah tangga seperti itu? Ya seperti itu, terus menerus menjalani, terus menerus saya jalani. Dan pada akhirnya pada suatu masa ketika beberapa tahun saya, dari tahun pertama sampai tahun sekian itu saya kuat. Saya masih bilang, Tuhan saya kuat di dalam Tuhan saya minta. Tetapi ada satu saat di mana saya bilang, Tuhan, hamba tidak kuat lagi. Aku bilang gitu, karena baru habis dihajar lagi itu. Itu udah benar-benar, berarti ada titik di mana kakak berkata kepada Tuhan, nyerah. Iya, padahal selama itu bertahun-tahun saya nak bilang, Tuhan aku kuat. Tapi di saat itu aku bilang, Tuhan aku tidak kuat lagi Tuhan. Sampai akhirnya aku tersungkur benar-benar di kamar, saya berdoa tersungkur benar-benar. Aku nggak kuat Tuhan. Tuhan aku nggak kuat. Berapa kali aku ngomong terus itu air mata itu, Tuhan. Aku nggak kuat lagi jalanin ini semua Tuhan. Kalau aku bisa minta padamu Tuhan, seperti yang kau katakan, hanya maut yang bisa memisahkan kami. Saya bilang, datangkanlah maut atas saya. Ada keinginan mau mengakhiri hidup? Bukan mengakhiri hidup, minta sama Tuhan biar Tuhan ambil saya. Cabut nyawa gitu ya? Bukan cabut nyawa dia, tapi nyawa saya. Karena saya bilang, Tuhan, kalau saya masih mengajari Tuhan lagi waktu itu ya. Kalau Tuhan ambil saya, otomatis dia masih bisa menghidupi anak-anak. Iya. Kalau Tuhan ambil dia, saya bisa apa? Saya cuma ibu rumah tangga biasa. Tuhan, saya sudah mau beristirahat di sorga. Saya sudah lelah dengan semua keadaan ini Tuhan. Engkau tahulah hamba-Mu ini Tuhan. Aku sudah ikut segala macam Tuhan. Apapun aku ikut. Sampai wanita bijak, aku ikut. Yes. Tapi gimana kalau misalnya kakak nggak berpikir, kalau misalnya Tuhan panggil kakak? Iya. Berarti suami menikah lagi, anak-anak punya ibu tiri. Saya nggak berpikir ke situ. Yang penting bagi saya, maut yang memisahkan kami. Gitu. Karena sudah banyak dari mama, dari kakak, adik gitu ya kan. Kalau kamu tidak mau, kami akan ajukan nanti buat kamu bercerai. Oh, dari keluarga? Yes. Dari keluarga berarti udah cerai aja? Iya. Saya nggak mau. Oh, jadi keluarga udah cerai aja gitu ya? Nggak masalah katanya, nggak usah malu. Nggak usah malu, kalau mau bercerai nggak usah malu. Nggak usah malu, daripada kamu mati. Kamu siksa. Kamu masih muda. Waktu itu saya 36 tahun. Ya masih muda gitu ya. Masih bisa lah. Saya bilang, saya tidak mau. Saya tidak akan pernah mau bercerai. Hanya maut yang bisa pisahkan kami. Saya bilang gitu. Apa yang membuat kakak benar-benar kekeh gitu loh? Kok tidak semua wanita bisa seperti ini? Ya. Bahkan kalau keluarga udah support cerai, ya udah cerai. Ya, saya tahu. Cuma pertama kembali seperti saya katakan tadi, komitmen saya di hadapan Tuhan itu mungkin terlalu besar. Kenapa kok bisa terlalu besar gitu? Ini udah benar-benar ini belasan tahun loh. Saya enggak mau. Karena saya berpikir begini, kalau Tuhan itu sudah berfirman, apa yang sudah dia persatukan tidak boleh diceraikan. Dalam keadaan kasus seperti ini, tidak mungkin Tuhan tidak tolong. Pasti Tuhan tolong. Maksud firman-Nya itu apa? Bukan buat cuman kita mati sia-sia, enggak. Pasti Tuhan tolong, tapi saya enggak tahu Tuhan, kapan Tuhan tolong aku. 15 tahun sudah. Ya, 15 tahun aku sudah tersiksa Tuhan. Ya. Aku sudah melayani-Mu gitu kan? Dan aku tersiksa itu di ujung loh. Ya, itu udah benar-benar Udah di ujung itu sampai meraung-raung tuh di kamar, sampai udah memang berdoanya tuh sampai udah terguling-guling. Aku minta Tuhan, datangkanlah maut atas diriku. Aku mohon, sampai aku bilang gitu.
Tuhan, aku mohon, kalau Engkau mengasihi aku, datangkanlah maut itu Tuhan. Aku sudah tidak pikir apa-apa lagi. Bagi aku cuma satu, hanya maut yang pisahkan kami, itu aja. Jangan orang tua, gitu. Karena semakin saya hidup nanti atau dia hidup, orang tua nanti akan pisahkan, kami akan cerai. Saya tidak mau. Oke. Dan bagaimana akhirnya? Saya minta terus sama Tuhan, ini dengan air mata saya minta terus sama Tuhan. Dan suatu saat, pada suatu hari bulan Maret 2015, dia pulang seperti biasa, ya. Dan ketika dia lagi beristirahat, tiba-tiba, aduh, gitu ya. Iya. Kenapa, Pak? Aku lihat keringat jagung kan keluar itu. Maksudnya apa? Kenapa? Tebel-tebel begitu? Iya, netes gitu, gede-gede kan. Habis pulang kerja. Enggak, jadi pas tiduran, pas dia bangun, aduh gitu kan. Kenapa, Pak? Gitu kan. Pas aku lihat, aduh, dia udah keringat dingin. Aku kan sering baca-baca itu karena memang dia kan punya penyakit hipertensi. Oh, bawaan. Yes. Oke. Dan aku berpikir, aduh, darah tinggi nih, gitu ya kan. Jadi udah dia ke kamar mandi, tapi udah sempoyongan, aku tahan dia kan. Aku udah aduh, ini sepertinya pecah pembuluh darah ini. Tapi itu masih asumsi aku ya kan. Iya. Kemudian dibawa ke rumah sakit. Dia sudah dalam keadaan hampir setengah sadar. Wow. Dan diperiksa, pecah pembuluh darah. Pecahnya karena apa? Hipertensi. Berarti harus dirawat. Pecah pembuluh darah bukan cuma dirawat. Jadi kemudian saya dikasih suatu pilihan sama dokter. Saya bilang, dokter, ini pecah pembuluh darah. Jadi bagaimana biar dia bisa hidup? Oh. Terus. Saya nggak mau. Saya nggak mau membiarkan dia. Dokter cuma bilang, pilihannya cuma operasi. Tetapi operasi pun hanya ada 2 kemungkinan hasilnya. Apa dokter hasilnya? Pertama, operasinya berhasil. Ya udah itu aja dokter. Aku bilang, motong. Tong langsung. Iya. Dengar dulu Bu. Operasinya berhasil, tapi Bapak seperti mayat hidup. Maksudnya nggak bisa apa-apa Bu. Di tempat tidur saja. Lumpuh. Yes. Lalu kedua, operasi gagal, meninggal. Jadi cuma itu 2 pilihan, opsinya dan operasi. Saya bilang, enggak, masih ada opsi ketiga. Apa? Dari Tuhan. Saya bilang gitu. Dokter, tolong dirawat. Iya. Lakukan yang terbaik. Saya bilang, lakukan yang paling baik. Berikan obat yang paling baik. Kata keluarga saya, lu kayak orang kaya ya, gitu kan, belikan yang terbaik, bikin obat yang terbaik, udah biarin aja, karena kan mama udah kasih tahu kan, gitu Iya. kan, Iya. udah biarin aja. Enggak, maaf, itu suami saya, bapaknya anak-anak, gitu kan. Saya bilang lakukan yang terbaik, obatnya mahal, saya enggak peduli, kasih. Sesayang itu kakak. Obatnya itu jujur waktu itu 1 hari, obat yang satu itu yang disuntik itu, injeksi itu 1 hari itu saya harus mengeluarkan 4,5 juta. 1 hari? Yes, 1 obat, belum obat yang lain. Itu 4,5 juta saya harus bisa siapkan. Kalau obat itu berhenti, dokter bilang saya tidak tahu. Hanya obat ini yang bisa menolong dia. Dan kakak siapin 4 juta? Ya, saya cari. Dari mana? Dari Tuhan. Saya berdoa, Tuhan kirimkanlah Tuhan. Selalu ada. Dan selalu ada. Tapi pada hari yang ketiga, dia kolaps. Kemudian dokter bilang, Bu, Bapak sudah tidak ada. Oh. Saya tidak terima. Saya tidak terima. Saya teriak dalam ruangan.
kembalikan nyawa suami saya. Hai maut, kau tidak berhak atas nyawa suami saya. Kembalikan dalam nama Tuhan Yesus. Saya pingsan, habis saya bicara. Saya berteriak sekuat tenaga. Sampai mungkin katanya seisi rumah sakit dengar. Saya tidak terima. Sejahat-jahatnya dia sama saya masih tidak mau berpisah sebenarnya dari dia. Saya tidak tega lihat dia dalam keadaan seperti itu. Saya tidak tega. Itu mungkin karena memang cinta saya masih ada. Kalau orang bilang love forever. Tapi kembali lagi, bukan karena cinta saya masih ada. Komitmen kan, saya rawat dia. Itu kan komitmen. Saya rawat dia walaupun apapun yang terjadi. Kakak melakukan itu benar-benar sampai akhir. Menepati janji benar-benar sampai akhir. Dan pada waktu saya bangun dari pingsan, Bu, kan ada Pak Gembala di situ, mereka kumpul semua. Iya. Bapak napasnya ada lagi. Jadi sudah dinyatakan meninggal, sudah lurus. Oh, ya kan tuh. Oke, ya itu grafiknya itu ya itu dah. Tapi katanya pada waktu saya berteriak seperti itu dan saya pingsan, napasnya kembali. Oh, jadi waktu kakak pingsan posisinya itu? Ya, habis teriak, saya pingsan, itu napasnya kembali. Jadi waktu kakak bangun dari pingsan berarti bapak itu dong? Sudah ada napasnya, sudah ada lagi. Dan saya bilang, Tuhan terima kasih banyak, Engkau baik. Saya percaya Engkau akan menghidupkan dia dan dia akan menjadi manusia yang baru, ciptaan yang baru di dalam Tuhan Yesus. Wow. Saya bilang itu. Itu saya bersemangat. Saya sangat bersemangat. Saya bilang ini Tuhan Yesus gue. Kaget dong seisi ruangan itu ya, dokter. Kaget. Tapi memang dia masih dalam keadaan yang lemah. Ya. Nggak bisa, belum bisa membuka mata, tapi napasnya masih ada. Ya udah gitu. Balik lah istilahnya seperti itu. Oke. Tetapi kemudian itu kan waktu itu setelah selesai itu, tetapi dokter bilang, Bu, walaupun Bapak napasnya masih ada, tetapi belum ada perubahan yang berarti. Gitu. Oke, saya bilang oke. Bagaimana caranya? Ibu kalau mau pindah rumah sakit bisa. Oh oke, saya bilang. Saya dibilangin gitu, oke. Saya cari, tolong mana surat, saya bilang. Ya. Saya muter rumah sakit 1 Jakarta. Saya bawa surat. Saya masuk. Siapa yang bisa tangani suami saya dalam keadaan seperti ini? Tolong. Tidak ada satupun yang mau. Oh, karena memang kondisinya memang tidak memang, tertolong ya seperti itu ya. Memang sudah tidak bisa. Napasnya memang masih ada. Saya berdoa lagi. Dan saat itu saya memutuskan, Tuhan, saya akan puasa. Oh, oke. Saya puasa. Saya akan makan dan minum setelah suami saya napasnya kembali. Maksudnya setelah suami saya matanya bisa buka kembali. Wow, dan kakak lakukan itu? Saya lakukan itu. Tidak makan, tidak minum selama 2 hari. Berarti hari yang kedua matanya terbuka? Hari yang kedua, saya itu sudah lemah sekali ya. Saya sudah lemah. Karena dalam posisi hampir 1 minggu saya tidak tidur. Ya. Saya tidak tidur 1 minggu, saya nggak makan benar. Itu 2 hari itu saya harus puasa. Tapi saya tetap mau melakukan itu untuk dia. Saya harus sebagai istri. Ya. Yes. Dan di saat itu Tuhan benar-benar mengasihi saya. Itu saya rasakan kasih Tuhan luar biasa. Diberikan kekuatan yang ekstra. Dan saya katakan, Tuhan, terima kasih. Kau berikan saya kekuatan, saya percaya dia akan sembuh, dia akan dibuka matanya kembali. Dan Tuhan jawab. Sembuh. Tuhan jawab doa saya. Dia sembuh. Sembuh semua. Dipanggil oleh Tuhan. Ya. Saya tahu itu yang terbaik. Saya sudah lakukan yang terbaik. Kakak tidak teriak-teriak lagi ketika benar-benar nafasnya sudah. Ketika itu dokter sudah bilang, Bu, tolong relakan.
Tolong relakan Bapak. Iya. Ibu kuasai diri Ibu. Iya. Relakanlah Bapak, biar Iya. Bapak bisa pergi dengan tenang. Iya. Saya pegang tangannya dia karena di cincin kami kan ada, di jari kami masih ada cincin pernikahan. Oh, Waktu itu ya. dipakai Ya. terus ya. Ya. Saya berdoa, saya bilang, Pak, saya mengasihimu. Saya mengasihimu sampai detik. Saya mengasihi dan mengampuni. Saya percaya Tuhan Yesus juga mengampuni dan mengasihi. Pak, kalau mau pergi, Mama sudah ikhlas, sudah rela. Pergilah bersama Tuhan Yesus. Saya bilang, kamu laki-laki hebat, Pak. Saya bilang, kamu laki-laki luar biasa yang Tuhan pernah kasih dalam hidup saya. Saya bersyukur mencintai kamu. Tapi saatnya Tuhan mau kamu beristirahat dengan tenang dalam rumahnya. Pergi, Pak. Aku bilang gitu. Iya. Tuhan Yesus sudah siap untuk menyambutmu di sorga. Iya. Aku mencintaimu. Aku cium dia. Aku lepas cincin pernikahan kami. Selamat jalan, Pak. Sampai di sini janji suci pernikahan kita. Sampai maut memisahkan ya, Pak. Sampai maut memisahkan. Sampai maut 3 kali saya bilang, sampai maut memisahkan, sampai maut memisahkan, sampai begitu saya lepas, selesai. Gitu. Nggak mudah. Yang mencintai kita, yang mengasihi kita itu gampang. Tapi benar-benar mencintai, mengasihi orang yang melukai kita, tidak semua orang. Ya, karena Bisa. yang mengasihi kita mudah. Mudah? Ya, tapi mengasihi orang yang melakukan hal yang tidak baik sama kita, itu perlu suatu kekuatan iman yang luar biasa di dalam Tuhan. Kalau bukan Tuhan, saya tidak akan bisa mungkin. Tapi saya bertahan karena Tuhan Yesus. Dan itu di usia keberapa, Kak? 36. Jadi kakak 36 tahun Ya. pada waktu itu. Ya. 36 tahun saya seperti itu, dan mungkin karena saya baru saja ya dikasih status janda cerai mati dari sorga, tapi karena orang tua saya tahu apa yang saya alami, sampai mereka semua bilang, you harus kawin lagi ya. Ya karena udah cerai mati. Bisa. Iya. Dan kenapa tidak menikah sampai saat ini? Kan sudah bebas. Iya. Keinginan pasti ada sebagai seorang manusia. Iya. Sebagai seorang wanita. Iya. Tetapi kembali lagi, semua yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga yang kemarin itu ada pelajaran yang luar biasa. Iya. Saya tidak mungkin lagi melakukan hal yang sama. Artinya tidak sembarangan memilih lagi gitu. Saya harus lebih peka Sama Tuhan ya. dan harus lebih mendengarkan. Apa sih maunya Tuhan? Yes. Tuhan mau bawa kemana gitu ya. Karena kita ini kan sudah pernah menikah. Iya. Saya sudah punya anak. Iya. Anak saya yang nomor 1 seorang hamba Tuhan. Oh, Ya. pendeta? Yes. Saya bisa bawa dia seperti itu. Tidak gampang menghadirkan seorang laki-laki lagi dalam kehidupan saya. Tapi anak-anak mengizinkan tidak kalau mamanya nikah kembali? Mengizinkan. Anak-anak nggak masalah ya? Dengan satu syarat, jangan sampai seperti dulu. Harus yang benar-benar takut Ya. Tuhan. Teruji Yes. takut Tuhan. Ya. Dan itu kan ketika kita mau masuk pernikahan, kalau kita sudah dalam kondisi seperti saya ya, Ya. yang kemarin, itu mau tidak mau, jangan mundur, jangan ambil jalan perceraian. Iya. You harus tetap terobos itu. Karena Tidak bisa. Makanya sebelum menikah ya itu. harus benar-benar melibatkan Tuhan. Harus Tanya benar-benar Tuhan. tanya Tuhan, melibatkan Bukan cuma Tuhan. sekedar tanya, Benar. tunggu jawaban dari Yes. dia. Jangan kita sendiri yang jawab.
Karena kalau kita sendiri yang jawab seperti saya akui, ya saya harus menjalani konsekuensinya seperti itu. Tidak bisa seenak perut saya minta Tuhan saya mau kawin dengan dia setelah saya mengetahui keadaan dia seperti itu, terus saya mau minta lagi, Tuhan saya tidak mau dong, saya mau pisah lagi sama dia. Tidak seperti itu, tidak bisa. Itu artinya kita mempermainkan Tuhan. Betul. Tidak bisa. Sekali kau minta sama Tuhan, kau harus bertanggung jawab permintaanmu itu di hadapan Tuhan. Loh, kan nanti konsekuensinya bisa mati. Pasti. Dan memang nggak semua orang bisa lakukan. Nggak semua. Sekali lagi KDRT bisa pisah, bukan cerai. Tetapi kakak lebih memilih tidak pisah dan benar-benar jalanin, benar-benar bersama, sehingga sudah menjadi makanan sehari-hari lah ya, dipukulin, disiksa seperti itu. Itu tidak semua orang mampu, tidak semua orang bisa ada di titik itu. Saya tidak pernah minta cerai, dan ternyata setelah dia sudah tidak ada, ternyata dari seorang teman hamba Tuhan juga, saya mengetahui bahwa dia pernah mengemukakan bahwa dia mau bercerai dengan saya. Dia cerita sama seseorang. Berarti tidak pernah mengutarakannya kepada kakak. Tidak pernah. Dia pernah mengutarakan keinginannya dia. Tapi kenapa tidak jadi? Dia tidak pernah mengutarakannya ke saya. Berarti hanya keinginan. Mungkin dia masih berpikir kali ya, panjang, dan akhirnya hanya terbersit tapi tidak kesampaian. Mungkin niatnya itu Tuhan kan yang tahu ya. Saya kan tidak pernah tahu niat dia seperti itu, yang mau menceraikan saya. Sementara saya mati-matian buat dia. Iya kan? Saya tidak pernah. Tapi jujur, sampai sekarang pun saya masih sayang dia. Tapi ada nggak doa-doa khusus yang kakak minta sama Tuhan seputar pasangan hidup yang baru? Saya cuma ada doa khusus nggak seperti itu? Karena semakin bertambahnya usia, kan saya bukan umur 36 tahun lagi. Total sudah berapa lama ditinggal? Hampir 10 tahun. 10 tahun. Tapi laki-laki sama perempuan beda sih ya. Kalau laki-laki ditinggal, jangan kan setahun pun udah nikah lagi. Banyak yang mendekati, jujur saya katakan. Kakak masih cantik. Banyak yang mendekati. Cuman itulah, saya belum menemukan orang yang mempunyai komitmen. Berarti ada beberapa yang mengutarakan cinta, berarti udah ada ya? Mengutarakan cinta, tapi kan saya bilang saya tidak butuh cinta. Saya butuh komitmen. Cinta bisa hilang. Tapi kalau dia sudah berkomitmen, pasti komitmennya untuk mencintai, menyayangi, takut Tuhan, sampai mau memisahkan, itu komitmen. Saya belum dapat orang seperti itu. Dan saya juga sampai saat ini kalau Tuhan memang masih ada orang seperti itu puji Tuhan. Masih banyak. Cuman memang nyarinya itu yang mana saya nggak perlu mau cari. Lebih baik saya fokus pelayanan dulu. Saat ini benar-benar fokus melayani Tuhan ya. Terima kasih untuk kesaksian kakak Delila. Biarlah lewat kesaksian kakak ini ada begitu banyak istri di luar sana yang mungkin mengalami pengalaman yang sama atau situasi yang sama, kondisi yang sama. Belajarlah bagaimana kakak benar-benar setia kepada suami karena memang sudah komit sama Tuhan ya, sudah komitmen sama Tuhan, sudah benar-benar sehidup sematilah janjinya ya di hadapan Tuhan. Itu benar-benar sangat-sangat harus ditiru para istri di luar sana yang mungkin mengalami situasi yang sama. Saya cuma pesan satu. Pertama, buat yang belum menikah, yang lagi cari jodoh, buka mata dan telinga lebar-lebar sebelum Anda menikah. Tetapi setelah Anda menikah, tutup keduanya. Udah nggak bisa. Fokuskan dalam pernikahan. Gitu. Tapi kebanyakan orang di luar sana kebalik, Kak. Waktu pacaran, semua ditutup. Mata ditutup rapat-rapat, telinga ditutup rapat-rapat. Setelah nikah, baru buka mata lebar-lebar.
Ya, gitu. Tapi cuma udah terlambat, udah nggak bisa mundur. Tidak bisa mundur, tetapi yakin dan percaya Tuhan pasti tolong. Amin. Tuhan pasti berikan kekuatan. Jangan mundur, Tuhan pasti tolong. Itu aja. Perbanyak doa. Lalu saya bilang kalau untuk yang mengalami keadaan seperti saya saat ini, perbanyak doa. Perbanyak doa dan perbanyaklah bergaul dengan orang-orang yang hidup di dalam persekutuan dengan Tuhan. Supaya kita makin kuat. Ya, jangan banyak ke clubbing, banyak jalan-jalan itu. Ya. Kita lemah seperti itu. Ya, karena beberapa orang di luar sana memang ketika menghadapi konflik dalam rumah tangga clubbing, minum. Kenapa? Karena mungkin dianggap pelarian. Jangan. Dengan cara seperti itu mungkin bisa melupakan konflik-konfliknya. Gitu. Itu akan happy sesaat lah. Itu yang akan menghancurkan. Ya. Tapi kalau engkau tetap kuat di dalam Tuhan, tetap berdoa, tetap berharap, Tuhan pasti akan punya jalan sendiri untukmu. Yakin saja. Yakin saja. Bukannya saya masih hidup. Ya. Tuhan mempertemukan kakak Delila dengan orang yang tepat di waktu yang tepat. Amin. Amin. Puji Tuhan. Amin. Apa yang Tuhan sudah persatukan tidak boleh diceraikan oleh manusia. Sebab yang dipersatukan oleh Tuhan mereka bukan lagi dua tapi satu. Allah membenci yang namanya perceraian. Sekalipun terjadi perzinahan, tidak boleh bercerai. Terjadi KDRT, penyiksaan, tidak boleh bercerai. Tak kunjung punya keturunan, tidak boleh bercerai. Pasangan sakit-sakitan, tidak boleh bercerai. Pasangan pindah keyakinan, tidak boleh bercerai. Selama suami masih hidup, istri tidak boleh menikah kembali. Yang kedua kali. Selama istri masih hidup, suami tidak bisa menikah yang kedua kali. Inilah pernikahan Kristen. Inilah dasar pernikahan Kristen. Bapak, Ibu, teman-teman semuanya, mari kita dukung terus agar podcast Kana ini bisa semakin maju, semakin berkembang lebih lagi. Mari kita dukung dengan cara membeli kaos-kaos rohani dari kami. Link untuk pembelian kaos-kaos rohani ada di deskripsi. Atau Bapak, Ibu, teman-teman semua bisa menabur melalui nomor yang ada di bawah ini. Mari berjuang bersama-sama dengan kami agar lewat podcast Kana ini semakin banyak orang Kristen yang tahu tentang dasar-dasar pernikahan Kristen. Biarlah semakin banyak pernikahan yang dipulihkan. Yang di ujung perceraian, Tuhan adakan mujizat. Bahkan yang sudah resmi bercerai bisa bersatu kembali. Surat ceraimu tidak berlaku di hadapan Tuhan. Sampai ketemu di episode berikutnya. Say no to divorce.